Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahma Syahbana dengan NIM 2052100015 dan rekan saya Khairul Wahyu Bimantara Putra dengan NIM 2052210019. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang memotivasi karyawan. Setiap karyawan pasti pernah mengalami kepenatan dan kejenuhan dalam menghadapi rutinitas kerja sehari-hari. Semakin banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diberikan, deadline menumpuk, target yang harus dicapai seringkali menjadi beban bagi karyawan dalam bekerja. Secara tidak sadar, rutinitas tersebut dapat menurunkan semangat dan motivasi kerja. Jika demikian, maka akan berdampak buruk terhadap kinerja dan menyulitkan karyawan untuk mengembangkan karir. Pemberian motivasi yang tepat akan menimbulkan semangat, kemauan, dan keikhlasan untuk bekerja dalam diri seorang karyawan. Semakin meningkatnya semangat dan kemauan untuk bekerja dengan ikhlas akan membuat pekerjaan lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lalu, apa yang disebut dengan motivasi itu? Motivasi adalah di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Motivasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam diri atau internal state yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarahkan tercapainya tujuan. 4 teori awal motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang kedua ada teori X dan Y McGregor. Yang ketiga adalah teori 2 faktor Herzberg. Dan yang keempat teori 3 kebutuhan Collen. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori motivasi Abraham Maslow adalah hierarki kebutuhan manusia yang mendasari manusia termotivasi melakukan sesuatu. Teori ini terdiri dari 5 tingkat piramida, di mana urutan terbawah menjadi urutan pertama yang harus terselesaikan. Urutan pertama di piramida teori kebutuhan Abraham Maslow ada fisik atau fisiologis. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Orang yang kebutuhannya masih di level 1 tidak peduli dengan penghormatan, uang tabungan, dan sebagainya. Yang mereka butuhkan hanya makanan dan tempat tinggal agar kebutuhan utama mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Di tingkat piramida yang kedua ada keamanan. Ketika kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi, seseorang akan beranjak pada level 2, yakni kebutuhan keamanan. Di sini kita mempunyai motivasi untuk mendapatkan rumah yang lebih baik, tabungan untuk masa depan, kesehatan yang terjamin, dan lain sebagainya. Di tingkatan ketiga ada sosial. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kasih sayang dari kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Di tahapan ini, manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Di tingkatan yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Pada level ini, manusia membutuhkan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki, dan juga kebebasan. Manusia ingin diakui oleh orang lain, entah itu dari hal harta, ilmu, ataupun lainnya. Di level inilah gengsi manusia mulai muncul. Dan yang terakhir, di urutan paling atas adalah aktualisasi diri. Tingkat aktualisasi diri ini merupakan tingkat di mana seseorang harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Pada tingkatan ini, manusia cenderung ingin menjadi pemimpin suatu golongan agar mempunyai power atau kekuatan melakukan perubahan dengan segala yang dimilikinya. Yang kedua adalah teori X dan Y McGregor. Teori X menjelaskan bahwa pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak mempunyai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja secara efektif. Sedangkan teori Y adalah teori yang menjelaskan pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan memiliki pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan berlatih mengendalikan diri. Yang ketiga ada teori 2 faktor Herzberg. Faktor yang pertama adalah faktor motivator. Faktor pertama yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam teori Herzberg adalah motivator. Ketika seseorang bekerja, maka orang tersebut akan membutuhkan dorongan agar mereka bisa terus termotivasi dan bekerja dengan lebih keras. Beberapa faktor yang memotivasi seseorang diantaranya adalah pencapaian, pengakuan pekerjaan, tanggung jawab, percepatan, promosi,
pertumbuhan ilmu, dan pengembangan diri. Yang kedua ada faktor hegemoni. Adalah faktor yang membuat karyawan puas namun tidak menimbulkan efek motivasi. Akan tetapi jika faktor ini tidak terpenuhi, maka hal ini dapat membuat tim kecewa dan menurunkan motivasi. Contoh dari faktor hegemoni diantaranya adalah kenyamanan ruang kerja, peraturan perusahaan, supervisi, hubungan harmonis antar karyawan, kondisi pekerjaan, gaji, dan keamanan. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar tim menjadi solid dan termotivasi. Contoh dari faktor hegemoni misalnya dengan membuat ruangan kerja ber-AC, kursi kerja nyaman, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh faktor motivator diantaranya adalah pengakuan atau pujian atas suatu pencapaian, reward, kenaikan jabatan, pelatihan-pelatihan agar karyawan merasakan pengembangan dalam diri masing-masing. Yang terakhir ada teori 3 kebutuhan MC Collen. Yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi atau NACH, pendorong untuk sukses dan unggul dalam kaitan dengan serangkaian standar. Beberapa orang mempunyai dorongan yang kuat untuk berhasil. Mereka bergulat untuk prestasi pribadi. Mereka mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien daripada yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara di mana mereka tidak akan bertindak sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan afilias. Keinginan untuk berhubungan antara pribadi yang lebih akrab dan dekat. Kebutuhan ini disamakan dengan hasrat disukai dan diterima dengan baik. Materi yang selanjutnya adalah teori kontemporer tentang motivasi. Teori yang pertama adalah teori penetapan tujuan, yang kedua teori penguatan, yang ketiga teori desain pekerjaan, yang keempat teori keadilan, dan yang terakhir teori ekspektasi. Teori penetapan tujuan adalah teori di mana tujuan spesifik meningkatkan kinerja dan tujuan yang sulit. Ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Bekerja untuk mencapai tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja. Studi pada penempatan tujuan telah menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menentang adalah kekuatan motivasi yang unggul. Tujuan yang seperti itu menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan umum seperti lakukan yang terbaik. Kekhususan dari tujuan itu sendiri bertindak sebagai stimulus internal. Sebagai contoh, ketika seorang tenaga penjual berkomitmen untuk membuat 8 panggilan penjualan per hari, niat ini memberikan tujuan spesifik untuk dicapai. Yang kedua adalah teori penguatan. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi yang segera mengikuti perilaku dan meningkatkan probabilitas di mana perilaku akan diulang disebut daya penguat. Menurut B.F. Skinner, orang cenderung akan terlihat dalam perilaku yang diinginkan jika mereka diberi imbalan untuk melakukannya. Penghargaan ini paling efektif jika dilakukan segera setelah perilaku yang diinginkan, sehingga perilaku yang tidak dihargai atau yang dihukum tidak akan terulang kembali. Yang ketiga adalah teori desain pekerjaan, yaitu cara di mana tugas-tugas digabungkan untuk membentuk suatu pekerjaan yang lengkap. Yang pertama adalah pemekaran pekerjaan, yaitu perluasan pekerjaan secara horizontal melalui penambahan lingkup kerja. Contohnya, seorang ahli kebersihan gigi dapat memperluas pekerjaannya sehingga selain membersihkan gigi, ia juga dapat mengambil dan menyimpan berkas pasien, serta membersihkan dan menyimpan alat. Yang kedua adalah pengayaan pekerjaan, yaitu perluasan pekerjaan secara vertikal dengan menambahkan tanggung jawab perencanaan dan evaluasi. Contohnya, selain membersihkan gigi, ia juga bisa membuat jadwal perjanjian atau perencanaan dan menindaklanjuti klien atau mengevaluasi. Meskipun pengayaan pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kerja dan motivasi, hasil penelitian ini belum membuktikan kegunaannya. Yang ketiga adalah model karakteristik pekerjaan. Meskipun banyak organisasi telah menerapkan program pemekaran pekerjaan dan pengayaan pekerjaan dan mengalami hasil yang beragam, kedua pendekatan tersebut tidak memberikan kerangka kerja yang efektif bagi para manajer dalam mendesain pekerjaan yang memotivasi. Model ini mengidentifikasikan 5 dimensi pekerjaan inti,
keterkaitannya, dan dampak terhadap produktivitas, motivasi, dan kepuasan karyawan. Kelima, dimensi pekerjaan inti ini adalah satu, keragaman keterampilan, yaitu tingkat di mana sebuah pekerjaan memerlukan keragaman aktivitas sehingga seorang karyawan dapat menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Yang kedua adalah identitas tugas, yaitu tingkat di mana sebuah pekerjaan memerlukan penyesuaian pekerjaan secara keseluruhan dan identifikasi bagian-bagian pekerjaan. Yang ketiga adalah signifikasi tugas. Tingkat ini di mana sebuah pekerjaan mempunyai dampak yang besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat adalah otonomi. Tingkat di mana sebuah pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, dan kebijakan yang substansial kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Tingkat di mana dalam melakukan aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai hasil pekerjaan individu, diperlukan informasi yang langsung dan jelas mengenai efektivitas kinerjanya. Teori yang keempat adalah teori keadilan. Teori keadilan adalah teori di mana karyawan membandingkan rasio input hasil dari pekerjaan dengan rasio lainnya yang relevan, kemudian memperbaiki ketidakadilan yang ada. Jika seseorang karyawan merasa rasionya sudah wajar dibandingkan rasio orang lain yang relevan, tidak ada masalah. Namun jika rasio tidak wajar, ia melihat dirinya sebagai kurang dihargai atau terlalu dihargai. Ketika ketidakwajaran itu muncul, para karyawan berusaha untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Hasilnya mungkin pada produktivitas yang lebih rendah atau lebih tinggi, kualitas hasil yang meningkat atau berkurang, ketidakhadiran yang meningkat, atau pengunduran diri. Yang terakhir adalah teori ekspektasi. Teori ekspektasi adalah teori di mana seseorang individu cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu dengan harapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Teori ini mencakup 3 variabel atau hubungan. Yang pertama adalah ekspektasi atau tautan usaha kinerja, adalah probabilitas yang dirasakan oleh individu bahwa mengerahkan sejumlah usaha akan menghasilkan tingkat kinerja tertentu. Yang kedua adalah instrumentalitas atau tautan kinerja imbalan, adalah tingkat di mana individu percaya bahwa memberikan kinerja pada tingkat tertentu adalah alat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah valensi atau daya tarik imbalan, adalah pentingnya individu mendapatkan hasil atau imbalan potensial yang dapat dicapai dari suatu pekerjaan. Valensi mempertimbangkan baik tujuan maupun kebutuhan individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.